Hey, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama gue Alvin. Kali ini kita akan membahas tentang sound card. Di video ini kita akan membahas seberapa perlu sih kita pakai sound card add-on kayak gini. Nah, untuk kalian yang belum tahu, sound card add-on itu biasanya dibagi menjadi dua macam. Ada yang internal, yang biasa kita pakai di slot PCI di motherboard kita. Dan ada juga yang eksternal, yang biasa kita pakai USB seperti contohnya yang ada di sebelah gua ini, yaitu VIO E10K. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu apa itu sound card. Jadi, sound card adalah sebuah perangkat yang gunanya itu untuk memproses data audio yang ada di komputer kita menjadi suara yang bisa kita dengar. Kenapa sih namanya sound card? Jadi dulu ya, pada awalnya perangkat ini tuh berbentuk seperti kartu. Makanya perangkat ini disebut dengan sound card. Layaknya perangkat yang digunakan untuk memproses grafis di komputer kita itu namanya graphics card. Kalau suara sound card, kalau grafis card. Jadi ya begitulah kurang lebih ya. Terus kenapa sih si VIO E10K ini yang bentuknya kotak itu disebut sound card juga? Sebenarnya karena kebiasaan aja sih. Ya, jadi dari fungsinya sebenarnya itu sama kok kayak sound card. Nama yang lebih pas sih kayaknya menurut gua ya, itu namanya adalah audio interface untuk zaman sekarang gitu. Soalnya bentuk perangkat zaman sekarang itu udah nggak semuanya kayak kartu dan dicolokin ke PCI semua gitu. Jadi ada yang kotak, ada yang kayak gini juga gitu. Terus apa sih bedanya sound card yang internal yang kita colokin ke motherboard dan juga sound card yang eksternal kayak gini? Bedanya, sound card internal itu interaksinya langsung ke host dan menggunakan koneksi PCI atau PCI Express dan tidak bisa dicabut pas komputer lagi nyala. Nah, kalau kita pakai yang kayak gini, yang pakai USB, itu bisa kita cabut dan kita pindahin pas komputernya lagi nyala. Jadi ya pokoknya lebih gampang aja lah gitu. Kita mau mindahin si sound card ini gitu. Nah, selain USB, sebenarnya ada juga sound card yang pakai Firewire atau pakai Thunderbolt gitu. Jadi, dengan koneksi ini, pokoknya lebih gampang lah dipindahin dari komputer satu ke komputer lainnya. Terus, apa sih fungsinya sound card? Jadi, fungsinya sound card ini adalah untuk mengubah audio digital menjadi analog. Yaitu dari bentuk bit yang berupa 0101 gitu ya, pokoknya ya, menjadi sebuah signal analog yang bisa kita dengar melalui headphone atau speaker. Alat yang merubah signal ini biasanya disebut dengan DAC atau Digital Analog Converter. Tapi apa dari DAC itu langsung bisa kedengaran suaranya pakai headphone kita? Wait, tunggu dulu. Kalau DAC itu hanya mengeluarkan yang namanya line out. Pokoknya suaranya itu masih belum bisa kita dengar sama sekali atau suaranya itu sangat kecil jadi nggak bisa kita dengerin pakai headphone kita. Berarti kita butuh alat satu lagi yang untuk memperbesar suara dari DAC itu. Nah, alat tersebut itu namanya amplifier. Fungsi si amplifier ini adalah meningkatkan besaran signal output dari DAC tadi. Karena tadi kan suaranya sangat kecil gitu ya. Jadi harus kita gedein. Nah, yang memperbesar itu adalah menggunakan amplifier. Nah, kenapa kita harus pakai amplifier? Karena si headphone kita atau speaker kita itu butuh arus yang lebih besar gitu. Jadi kita harus memperbesar arus yang keluar dari DAC menggunakan amplifier. Nah, misalkan contohnya kayak si VIO ini. Di VIO ini kalau kalian ingin ngeluarin line out itu di bagian belakang ada yang namanya line out. Itu keluaran dari DAC-nya. Atau kalau kalian ingin langsung menggunakan DAC dan juga amplifier pakai sound card ini, kalian bisa langsung colokin di bagian depan headphone atau speaker kalian. Karena si sound card ini udah ada DAC plus amplifier di dalamnya. Oke, sekarang udah tahu dong gimana caranya komputer kita menghasilkan suara. Simpelnya, si sound card ini berperan untuk mengubah data audio digital yang diberikan oleh komputer kita agar bisa dikeluarkan oleh transducer atau speaker kita. Contohnya kayak si VIO E10K ini. Misalkan si VIO ini kita colokin ya, di sini kan ada colokan USB-nya di belakang tuh. Kalau kita colokin ke komputer kita, dia bakalan nge-request data dari komputer, terus datanya bakalan diterima oleh si VIO ini. Terus udah deh, si VIO ini bakalan sibuk mengkonversi data-data tadi sampai siap dicolokin ke headphone kita. Terus sekarang muncul pertanyaan lagi. Kenapa sih kita perlu sound card add-on? Kan di komputer kita itu udah ada sound card onboard. Jadi untuk kalian yang belum tahu, sound card di motherboard kita itu sebenarnya udah ada gitu. Komputer kita kan udah bisa mengeluarkan suara sendiri gitu ya. Terus kenapa kita harus pakai sound card tambahan kayak si VIO ini? Jawabannya simple banget. Karena suaranya itu
lebih bagus kalau kita pakai si sound card ini gitu. Jadi ada perubahan perbedaan suara yang cukup signifikan. Tapi masalahnya, seberapa signifikan perbedaan suara yang dihasilkan dari sound card onboard kita yang ada di motherboard dibandingkan sama si sound card add-on kayak gini? Jawabannya sebenarnya sangat tergantung headphone apa yang kalian pakai. Di sini gue biasa pakai Audio Technica yang kayak gini ya. Ini adalah Audio Technica M30X. Kalau kalian pakai headphone yang cukup bagus, gue yakin kalian bisa bedain suara dari si audio interface ini dibandingkan sama yang onboard. Tapi kalau kalian cuma pakai headset gratisan dari handphone kalian yang kalian beli, menurut gue kalian kayaknya nggak bakalan kalian bisa nemuin gitu. Apa ya bedanya ya suara dari soundcard ini sama soundcard motherboard gitu. Kalau kalian pakai headphone yang bagus, gue yakin sih kalian bisa gitu. Salah satu lagi caranya untuk membedakan, misalkan kalian punya headphone yang bagus gitu, terus kalian coba colokin deh ke handphone Android atau iPhone gitu, handphone yang flagship gitu ya, misalkan saya kayak Samsung S9 atau S8 atau iPhone. Itu kalian dengerin headphone kalian colokin ke handphone itu, dan kalian setel lagunya di YouTube. Terus kalian coba lagi, kalian colokin headphone kalian ke handphone yang pokoknya yang speknya rendah deh, yang mungkin harganya ratusan ribu atau 1 jutaan gitu ya. Dengan lagu yang sama, dengan headphone yang sama, gue yakin kalian bisa membedakan suara dari kedua handphone tersebut gitu. Headphone-nya sama, lagunya sama, source-nya sama, sama-sama dari YouTube, tapi kalian bisa membedakan antara kalian colokin headphone kalian ke handphone yang flagship dan juga headphone yang murah yang ratusan ribu atau 1 jutaan. Kenapa kalian bisa membedakan suaranya? Karena memang DAC dan amplifier di setiap handphone itu berbeda gitu. Jadi dengan cara seperti itu kalian bisa membandingkan kenapa sih bedanya, gimana sih bedanya amplifier yang bagus atau sound card yang bagus sama yang biasa aja gitu. Nah sekarang kita balik lagi ke topik utama yang kita diskusiin kali ini. Perlu nggak sih sound card add-on kayak gini? Di sini gue cuma bisa bilang kalau kalian punya headphone yang cukup bagus tapi sumbernya itu masih kurang bagus, kayak misalkan sound card onboard atau dari PC atau laptop kalian, menurut gua add-on sound card kayak Vio S10K ini menurut gua cukup worth it lah ya, apalagi kalau kalian punya headphone yang cukup bagus. Karena sayang aja sih menurut gua, misalkan kalian punya headphone yang bagus, misalkan kayak Audio Technica atau kayak DNW P9 gitu atau sebagainya, tapi sumbernya itu tidak bisa memaksimalkan suara yang dihasilkan oleh headphone tersebut. Sama juga sebaliknya, misalkan kalian punya sound card yang bagus, tapi kalian cuma pakai headphone bawaan dari gratisan handphone gitu, itu ya sama aja sih. Jadi saran gua kalau kalian punya headphone yang bagus, kalian worth it untuk beli sound card add-on kayak gini. Dan kalau kalian punya sound card add-on yang bagus, ya kalian juga harus punya headphone yang bagus. Gitu sih saran gua ya. Oke, kayaknya itu aja diskusi kita untuk sebenarnya perlu nggak sih sound card add-on kayak gini gitu. Kalau kalian punya saran, kalau kalian punya pandangan sendiri, langsung aja ya kalian tulis di kolom komentar gitu. Biar gue pingin tahu menurut kalian perlu nggak sih sound card add-on kayak gini gitu. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini ya. Makasih buat kalian yang nonton. Seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan gue tunggu komentar kalian, dan juga gue tunggu kalian di video selanjutnya. Oke, dah.